Selamat datang di podcast Diskusi Kebangsaan, ruang di mana kita berdiskusi tentang cinta, kebanggaan, dan aksi nyata untuk tanah air. Bersama saya, Cecilia Maria Sareta, CPNS dari Dinas Penanaman Modal dan PT SPD Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang akan menemani kalian 10 menit ke depan. Sobat Latsar, hari ini kita kedatangan 3 narasumber yang luar biasa yang punya perspektif keren tentang arti menjadi orang Indonesia. Silakan kepada ketiga narasumber untuk memperkenalkan diri masing-masing. Halo semuanya, halo Sobat Latsar. Perkenalkan, saya Astaria Fisawi Salama, Sarjana Hubungan Internasional, CPNS dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Halo Sobat Latsar, perkenalkan nama saya Fitro Tritume Sarjana Hukum, CPNS Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Halo guys, perkenalkan saya Brando Marini Boga, Sarjana Komputer. Saya CPNS dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat datang di podcast kita hari ini. Baik, langsung saja kita masuk ke topik kita hari ini, yaitu bangga menjadi bangsa Indonesia. Jujur, kadang kita melihat di sosial media netizen yang mengeluh tentang negara kita, negara Indonesia. Tapi hari ini kita mau remind atau mengingat diri kita lagi. Kenapa sih kita harus bangga jadi orang Indonesia? Saya mau ke Saudara Ali terlebih dahulu. Dari kacamata kebudayaan, apa yang membuat kita harus tegak kepala dan menyatakan saya bangga menjadi Indonesia? Jadi gini Sobat Latsar, Bu Cecil. Kalau bicara kebudayaan, alasan kita untuk bangga itu sebenarnya ada banyak sekali. Kita ini adalah salah satu negara dengan rumpun budaya, suku, bahasa yang salah satunya jumlahnya itu yang terbanyak di dunia. Tapi yang paling mencengangkannya itu salah satunya adalah konsep Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bayangkan dari Sabang sampai Merauke kita punya ribuan adat, tapi kita bisa disatukan oleh satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Di luar negeri perbedaan sedikit saja bisa jadi perang saudara. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri kita bisa duduk bersama, ngopi bareng, meskipun latar belakang kita berbeda. Jadi bisa saya katakan kekayaan budaya kita itu adalah superpower negara kita. Iya, setuju sekali dengan pernyataan dari Saudara Aldi. Superpower yang ramah dan murah senyum ya Pak? Ya, betul sekali Bu. Jadi keramahan kita, gotong royong kita itu adalah produk budaya yang diakui dunia. Jadi kalau ditanya kenapa bangga, ya karena kita adalah pemilik salah satu mosaik budaya terindah di dunia. Luar biasa. Nah, sekarang saya mau bergeser ke Saudara Fitro dan Saudara Brando dari Inspektorat. Biasanya kalau kita mendengar kata Inspektorat, orang akan berpikir langsung serius, soal audit, soal pengawasan. Apa hubungan Inspektorat dengan rasa bangga berbangsa? Silakan Saudara Fitro terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Cecil. Memang kesannya kami ini serius sekali. Tapi begini, rasa bangga itu tidak boleh berhenti di slogan atau kaos oblong bertuliskan I love Indonesia saja. Bangga itu harus diwujudkan dalam tindakan. Kami di Inspektorat melihat salah satu wujud tertinggi dari rasa bangga bernegara adalah dengan menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih, jujur, dan berintegritas. Ketika aparatur sipil negara bekerja dengan jujur dan masyarakat ikut mengawasi, itu adalah bentuk cinta tanah air. Kita tidak mau negara yang kita banggakan ini dirusak oleh praktik-praktik yang tidak terpuji seperti korupsi atau pungli. Ya, dengan ini ibaratnya kita menjaga kebersihan rumah kita sendiri atau dalam tanda kutip bangsa Indonesia. Itu artinya bukti kalau kita sayang dan bangga dengan rumah ini ya. Tepat sekali Bu. Integritas adalah fondasi dari rasa bangga yang substansial. Kalau dari Saudara Brando sebagai representasi generasi muda di Inspektorat, melihat kampanye bangga berbangsa, dilihat dari sudut pandang apa?
Nah, kalau dari saya, bangga menjadi bangsa Indonesia itu artinya kita punya sense of ownership. Nah, artinya kita memiliki rasa yang tinggi terhadap negara ini. Rasa itu maksudnya rasa memiliki. Nah, sebagai anak muda, kita sering menuntut apakah negara sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Tapi pernah enggak orang sebagai anak muda itu bertanya, apa yang bisa saya berikan terhadap bangsa ini? Nah, di era digital sekarang, cara kita bangga itu bisa lewat hal-hal kecil di kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya di sosial media banyak sekali informasi. Nah, entah itu hoax atau tidak. Nah, sebagai anak muda, kita sebelum menyebarkan informasi tersebut, baiknya kita cross check. Nah, apakah informasi ini valid atau tidak. Nah, terus yang berikut, kita tidak boleh melakukan mengunggah di sosial media postingan yang memicu atau berpotensi memecah belah persatuan ini, persatuan bangsa. Dan terakhir, untuk di pelayanan publik, kita harus berani menolak untuk menerima maupun memberi suap. Nah, kampanye bangga berbangsa ini adalah pengingat bahwa setiap kita, sekecil apapun perannya, itu adalah wajah Indonesia itu sendiri. Menarik sekali pernyataan dari Saudara Brando. Berarti ada benang merah nih dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah bersama dengan Inspektorat Daerah. Budaya kita mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran dan gotong royong, dan Inspektorat mengawal agar nilai-nilai itu tetap hidup di birokrasi dan masyarakat. Benar begitu, Saudara Aldi? Sangat benar sekali, Bu Cecil. Jujur, bertanggung jawab dan adil itu adalah budaya asli Nusantara, nilai-nilai luhur dari nenek moyang kita. Jadi saat Inspektorat menegakkan integritas, mereka sebenarnya sedang melestarikan budaya adiluhung bangsa kita. Dan kami juga terbantu, Bu, karena kalau masyarakatnya sudah punya akan budaya yang kuat, sadar akan etika dan moral, tugas pengawasan kami justru jadi lebih ringan, karena semua orang sudah menjadi pengawas bagi dirinya sendiri demi nama baik bangsa. Baik, diskusi kita sangat menarik hari ini, tapi tidak terasa sudah hampir 10 menit kita berdiskusi. Obrolan yang sangat singkat tapi sangat amat penuh dengan makna yang sangat penting. Sebelum kita akhiri, boleh dong satu kalimat closing statement dari masing-masing narasumber tentang arti bangga menjadi bangsa Indonesia. Dimulai dari Saudara Aldi, silakan. Baiklah, kalau pesan dari saya sendiri untuk kita semua, banggalah pada budaya kita, karena dari sanalah identitas dan kekuatan kita sebagai bangsa besar berasal. Baik, Saudara Fitro, silakan. Pesan dari saya, wujudkan rasa banggamu dengan menjaga integritas. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bersih dan terpercaya. Dan terakhir, Saudara Brando. Pesan dari saya, jangan cuma bangga karena warisan masa lalu, tapi mari kita buat Indonesia bangga karena apa yang kita lakukan hari ini. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk kita. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita di saat ini. Sobat bangsa, bangga menjadi Indonesia bukan tentang menjadi bangsa yang sempurna, tetapi tentang mencintai prosesnya, menjaga budayanya, dan mengawal integritas bersama-sama. Saya Cecilia Maria Sarata. Saya Fitro Tribunei. Saya Brando. Pamit undur diri. Tetap bangga, tetap integritas, dan selalu cinta Indonesia. Bangga menjadi Indonesia. Bangga menjadi Indonesia. And action. Tanah air ini. Nah, Cut. Cecil, jadi
cut.